Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan presentasi kami, yaitu materinya tentang biaya sistem pengendalian. Yang pertama saya akan menjelaskan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sistem pengendalian manajemen memberikan suatu manfaat pokok, yaitu probabilitas yang lebih tinggi sehingga karyawan akan mencapai tujuan perusahaan. Manajer terkadang bersedia menggunakan biaya langsung untuk memperoleh manfaat ini. Namun, manajer juga memperhatikan beberapa hal lain, biaya tidak langsung yang terkadang lebih besar daripada biaya langsung. Beberapa biaya tidak langsung berasal dari efek negatif yang melekat pada penggunaan tipe pengendalian yang spesifik. Biaya tidak langsung yang lain disebabkan oleh buruknya desain SPM, yaitu implementasi tipe pengendalian yang salah pada situasi tertentu. Untuk membuat penilaian biaya keuntungan, manajer harus memahami efek samping, penyebab, dan konsekuensi biaya. Yang pertama adalah biaya langsung. Biaya langsung biasanya kita dijelaskan dalam perusahaan itu adalah biaya yang langsung dibebankan pada objek tertentu, seperti contohnya biaya material, upah buruh, yang biasa langsung terlihat, mencakup seluruh biaya keluar, biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan SPM. Beberapa biaya langsung seperti biaya pembayaran bonus tunai atau upah karyawan secara relatif mudah diidentifikasi. Namun, biaya lain seperti yang berkaitan dengan waktu yang digunakan karyawan dalam aktivitas perencanaan dan penganggaran atau kajian pratindakan hanya dapat diperkirakan. Beberapa games, mensif, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif yang biasanya merugikan muncul dari penggunaan pengendalian hasil keuangan, khususnya manajer bertermin pendek atau mafia. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana kerugian-kerugian yang akan muncul pada biaya sistem pengendalian. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuliana Arumningsih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya tentang materi perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini sendiri merupakan efek samping yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang pada umumnya terjadi dan dapat menimbulkan biaya tidak langsung yang signifikan pada suatu organisasi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sistem pengendalian manajemen ini membuat dan mendorong perilaku yang tidak konsisten dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, di sini saya akan membahas 3 hal tentang perubahan perilaku. Yang pertama itu perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Hal ini terjadi ketika suatu perusahaan ini menetapkan suatu perangkat pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasinya. Contohnya kita ambil yaitu tentang ketika perusahaan memberikan kuota penjualan bulanan kepada tenaga penjualan mereka. Nah, tenaga penjual akan cenderung lebih mudah dalam penjualannya, yaitu bukan penjual yang paling menguntungkan atau penjualan dengan prioritas tertinggi. Kemudian untuk yang kedua kita membahas tentang perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. Hal ini terjadi ketika tindakan yang sudah ditetapkan itu tidak sesuai. Kita ambil salah satu contoh seorang manajer yang belanja modalnya itu terbatas, diketahui berinvestasi pada sejumlah proyek kecil dan masing-masing berada dalam batasan kekuasaan mereka. Walaupun pengendalian akuntabilitas tindakan tidak dapat dilanggar, pola penghasilan investasi yang kecil dan meningkat mungkin akan menjadi suboptimal. Nah, untuk yang ketiga kita akan membahas tentang perubahan perilaku dan pengendalian personal atau kultural. Hal ini dapat muncul ketika kita salah perekrutan dalam karyawan atau pelatihan yang tidak mencukupi. Kita ambil salah satu dari perusahaan brand ternama yaitu Levi Strauss. Perusahaan ini ingin menaikkan produktivitas dan mengurangi biayanya, khususnya yang didapatkan dari pekerja yang dirugikan dan menolak pekerjaan yang dibiayai oleh menurut hasil yang dikerjakan. Maksudnya di sini tuh karyawan yang bekerja digaji dengan sesuai apa yang dikerjakan. Nah, perusahaan Levi's ini ingin merubah SOP-nya menjadi kerja tim.
kerja tim ini yang mungkin dirasa perusahaan revisi ini akan menjadikan standar tempat kerjanya itu lebih manusiawi, aman, dan bisa dijadikan contoh sebagai contoh untuk industri-industri lain yang mungkin industrinya ini terkenal dikarenakan dengan kontrol sistem kerja yang buruk gitu. Baiklah, untuk perubahan perilaku dan pengendalian personal atau kultural ini dijelaskan lebih lanjut lagi oleh rekan saya, Rahmi Novita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Novita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya, yaitu perubahan perilaku dan pengendalian personal atau kultural. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah perubahan perilaku dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Jadi, ketika kita merekrut karyawan yang di luar kriteria, ditambah lagi dengan pembekalan yang tidak memadai atau yang kurang, itu akan menciptakan perilaku yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Faktor yang kedua adalah budaya. Di sini, budaya yang kuat juga dapat menyebabkan perubahan ketika norma perilaku yang digunakan oleh kelompok untuk mengarahkan perilaku para anggotanya. Selanjutnya itu ada pengukuran yang digunakan untuk memberikan imbalan kelompok, di mana pengukuran yang digunakan di sini yaitu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Ketika pengendalian personal atau kultural diimplementasikan dengan cara yang salah, mereka akan dinilai tidak efektif dan mendorong perilaku yang tidak diinginkan, sehingga akan membuat tujuan perusahaan itu tidak tercapai. Bisa jadi malah biaya yang ditanggung perusahaan akan semakin meningkat dikarenakan pengendalian yang salah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suci Nawati ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang gamemanship. Gamemanship ini digunakan untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh si karyawan. Jadi dengan tujuan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomis yang positif terhadap perusahaan yang perusahaan di mana mereka bekerja. Selanjutnya, gamemanship ini merupakan efek samping yang merugikan yang terjadi di dalam situasi yang menggunakan bentuk-bentuk akuntabilitas pengendalian. Jadi baik akuntabilitas hasil maupun tindakan. Selanjutnya, di gamemanship ini terbagi dua. Yang pertama ada menciptakan sumber daya Slack, dan yang kedua manipulasi data. Baiklah, yang pertama itu menciptakan sumber daya Slack ini kan mencakup konsumsi sumber daya perusahaan oleh pekerja yang melebihi apa yang perusahaan butuhkan. Selanjutnya di menciptakan sumber daya Slack ini kecenderungan untuk menciptakan Slack ini terkadang terjadi ketika pengendalian hasil yang ketat itu sedang digunakan. Selanjutnya, ketika karyawan misalnya yang sebagian besar ini pada bagian manajemen dievaluasi. Jadi apakah mereka itu mencapai target anggarannya atau tidak. Jadi manajer ini kehilangan target yang mereka kehilangan target, mereka mengalami kemungkinan jika mereka mengalami kehilangan target, kemungkinan adanya intervensi dalam pekerjaan mereka itu seperti kehilangan sumber daya perusahaan yang akan datang. Selanjutnya, dimanipulasi data. Dimanipulasi data ini ada pemalsuan, yaitu pelaporan data yang salah. Selanjutnya ada manajemen data. Jadi manajemen data itu tindakan yang diambil untuk mengubah hasil laporan tersebut. Jadi tindakan manajemen data ini biasanya dilakukan untuk membuat kinerja menjadi tampak lebih baik, seperti untuk mencapai target anggaran ataupun untuk menaikkan harga saham. Baiklah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fani Dijayanti ingin melanjutkan presentasi teman saya mengenai penundaan pekerjaan.
Penundaan pekerjaan seringkali merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari kajian pratindakan, pengendalian tindakan, dan beberapa bentuk ketidakluasan perilaku. Contohnya itu seperti pembatasan akses menuju gudang atau perlunya mengetik kata kunci sebelum menggunakan komputer. Namun penundaan yang lebih disebabkan pengendalian lebih besar itu seperti timbulnya persetujuan yang membutuhkan beberapa tanda tangan manajer. Hal tersebut akan menghambat pasar dan respon konsumen itu akan lambat juga didapatkan. Tindakan cepat merupakan hal yang sangat penting, khususnya bagi pasar yang bersaing ketat. Namun penundaan keputusan bisa jadi cukup merugikan suatu perusahaan. Penundaan adalah alasan pokok konotasi negatif yang dikaitkan dengan kata beroksi. Dalam suatu perusahaan yang cenderung lebih menekankan pada pengendalian tindakan sehingga mengalami penundaan pekerjaan beroksi. Banyak perusahaan SPM yang termotivasi ingin mengurangi beban yang disebabkan ragamnya pengendalian ini, yang dilambangkan sebagai pembunuhan wira swasta. Penundaan pekerjaan yang disebabkan pengendalian bukanlah permasalahan yang berdiri sendiri. Penundaan tersebut dapat menyebabkan reaksi manajerial yang mungkin merugi, seperti game playing atau reaksi yang merusak perilaku yang harus diperiksa oleh pengendalian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Pertiwi ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menerangkan tentang perilaku negatif. Di sini, meskipun perusahaan telah melakukan pengendalian yang baik, pasti akan ada perilaku yang negatif di atas pengendalian tersebut. Seperti adanya ketegangan di dalam situasi kerja, konflik antar karyawan atau antar atasan, dan lain-lain. Penyebab dari perilaku negatif tersebut macam-macam, antara lain yaitu adanya faktor ekonomi, atau ada masalah pribadi, atau dengan administrasi perusahaan yang bersangkutan. Maka di sini perilaku negatif itu dibagi menjadi dua, yaitu perilaku negatif atas pengendalian hasil dan perilaku negatif atas tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ayu Meli Wayuni. Baiklah, saya akan menjelaskan perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil dan pengendalian tindakan. Untuk pengendalian hasil, contohnya kurangnya komitmen karyawan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam sistem pengendalian hasil, di mana komitmen yang rendah ini disebabkan oleh target yang terlalu sulit atau target yang terlalu sulit untuk dicapai, sehingga perilaku negatif juga bisa berasal dari permasalahan sistem pengukuran. Nah, penyebab lainnya juga bisa seperti imbalan yang berkaitan dengan SPM. Nah, biasanya imbalan yang diterima tidak sesuai dan tidak adil, lebih banyak hukuman, sehingga di sini cenderung menimbulkan perilaku negatif. Nah, contoh lainnya juga dalam penentuan target dan proses evaluasi juga menimbulkan perilaku negatif. Nah, itulah beberapa contoh untuk perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil. Untuk perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian tindakan, yaitu sebagian besar orang, khususnya para tenaga kerja profesional, bereaksi terhadap pengendalian tindakan tersebut. Contohnya itu karyawan yang ditinjau tidak menganggap tinjauan tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat. Nah, untuk pengendalian tindakan ini juga dapat mengganggu golongan bawah, seperti hasilnya tenaga kerja kehilangan motivasi dan marah. Nah, itulah beberapa contoh dari perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian tindakan.